Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai bagaimana sih menciptakan lingkungan belajar yang produktif itu. Siswa sering menghadapi masalah selama pendidikan mereka. Banyak dari mereka yang memutuskan untuk berhenti kuliah karena berbagai alasan. Fenomena ini banyak terjadi di berbagai institusi pendidikan di Indonesia. Menurut data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, sebanyak 195.176 mahasiswa putus kuliah pada tahun 2017. Mahasiswa merasa perlu berusaha keras untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik dan non-akademik agar dapat lulus. Di bidang ketahanan akademik, dukungan orang tua dan teman sebaya memainkan peran penting dalam peningkatan akademik siswa. Dukungan orang tua sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya. Model pembelajaran kreatif produktif merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa untuk membangun pengetahuan awal yang dimiliki dari suatu konsep atau masalah yang sedang dikaji. Kemudian mendorong siswa mencari dan menemukan jawaban dari pengetahuan maupun pengalaman langsung, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru atau rekreasi sebagai hasil dari pemahamannya. Model pembelajaran kreatif produktif mengarahkan siswa untuk berpikir kreatif, membentuk sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam pembelajaran yang dilakukan baik secara individual maupun kelompok. Selanjutnya, ciri-ciri penunjang aktivitas pembelajaran yang produktif. Keberhasilan kelas yang efektif dapat ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, seperti lapangan yang memadai untuk pembelajaran olahraga. Tidak semua siswa memiliki kelebihan dalam bidang akademik. Banyak siswa yang memiliki keunggulan di bidang non-akademik. Dengan adanya fasilitas lapangan olahraga di sekolah, siswa dengan kelebihan di bidang non-akademik memiliki tempat untuk menyalurkan bakatnya. Seperti foto berikut, banyak prestasi yang telah dicapai siswa dalam bidang non-akademik. Yang kedua, kelas yang bersih, bertata rapi, dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti papan tulis, kursi, meja, LCD proyektor, alat kebersihan, rak buku, rak sepatu, kipas angin, dan lain-lain. Hal ini dapat menunjang kenyamanan siswa dalam belajar yang berdampak pada mudahnya pemahaman siswa pada materi yang telah diberikan. Yang ketiga, jumlah toilet yang memadai, bersih, dan wangi. Kasus tersebut sangat memalukan. Saat kecil dulu, pernah kan mendengar kabar ada teman kalian yang pip di celana? Pasti akan menjadi pengalaman yang lucu dan memalukan. Pentingnya toilet yang memadai dan bersih sangat dibutuhkan pada setiap lembaga pendidikan, agar kasus-kasus tersebut tidak berulang kembali. Yang keempat, memiliki unit kesehatan sekolah dengan perlengkapan kesehatan dan obat-obatan yang lengkap. Dari kasus tadi, menunjukkan pentingnya sekolah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Keberadaan unit kesehatan sekolah sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kelima, memiliki laboratorium untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Adanya laboratorium sangat membantu memperkuat dan mengembangkan materi yang telah diberikan guru dengan mempraktekannya langsung di laboratorium. Siswa akan lebih paham dengan materi yang diberikan dan tidak menutup kemungkinan akan mengembangkannya. Yang keenam, perpustakaan dengan buku-buku yang lengkap. Buku adalah jendela dunia, maka perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap sangat menunjang pengetahuan siswa. Dengan adanya perpustakaan, siswa dapat menambah wawasan mereka di dunia pendidikan. Yang ketujuh, kantin sekolah yang menjual makanan yang sehat dan bergizi. Asupan yang bergizi dari jajanan kantin juga menjadi faktor pendukung atau faktor pendorong terciptanya lingkungan belajar yang efektif. Jajanan yang tidak sehat dapat menghambat siswa menjadi rentan terkena penyakit. Kandungan zat kimia pada jajanan di pinggir jalan sangat membahayakan kesehatan bagi siswa. Penyediaan kantin sekolah menjadi solusi terbaik dalam mengontrol jajanan yang dikonsumsi siswa saat berada di sekolah. Selanjutnya, strategi menciptakan suasana belajar yang produktif. Yang pertama yaitu strategi guru untuk menciptakan suasana yang efektif selama pembelajaran. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, menciptakan kedekatan dengan para murid di kelas dengan baik.
melaksanakan pembelajaran yang menarik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan para murid. Yang ketiga, memberikan kesan yang baik selama pembelajaran. Dan yang terakhir, memberikan metode pembelajaran yang bervariasi, seperti bermain tebak-tebakan, pembelajaran kelompok, dan pembelajaran di luar kelas agar murid tidak bosan. Seperti yang dilakukan di SMAN 1 Depok, Jawa Barat yang telah menerapkan kurikulum yang beragam, serta melakukan pembelajaran di luar kelas melalui praktik pengambilan sampel di lapangan. Pada tahun 2022, SMA ini mengirim siswa ke sebuah desa di Jawa Barat untuk melihat kearifan lokal di sana. Selain itu, SMA ini juga menyelenggarakan berbagai kegiatan seru seperti Kamis Literasi Bersama, Sekolah Sehat, dan pamer karya. Hal ini akan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membuat bosan. Strategi yang kedua yaitu upaya untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan siswa. Dengan cara sering melakukan tanya jawab, berinteraksi dengan murid, seperti menanyakan kabar, membantu murid ketika kesulitan, respon ramah, dan memiliki kesabaran lebih karena setiap murid memiliki berbagai karakter. Pembelajaran di luar kelas juga akan menumbuhkan kedekatan antara guru dan murid. Strategi ketiga adalah strategi pengajaran yang efektif diterapkan selama pembelajaran di kelas. Strategi pengajaran ini perlu disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Biasanya cara yang dilakukan yaitu dengan meminta para siswa untuk praktik langsung saat percobaan, seperti menanam jagung dengan media kapas, diskusi antar teman atau guru, membagi tugas secara berkelompok, melakukan ceramah, dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran karena media digital sangat akrab dengan peserta didik di zaman ini. Hal tersebut akan memudahkan murid dalam memahami pembelajaran. Strategi menciptakan suasana belajar produktif keempat yaitu strategi guru dalam mencegah dan mengatasi perilaku negatif siswa di sekolah. Upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengatasi perilaku negatif siswa dapat dilakukan melalui penerapan tata tertib di kelas berdasarkan kesepakatan bersama dengan para siswa, di mana para siswa harus memahami dan bertanggung jawab mengenai konsekuensi ketika melanggar peraturan yang sudah disepakati tersebut. Selain itu, guru juga dapat mengarahkan para siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah, karena dengan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran secara langsung dapat mengurangi ketidaknyamanan atau kebosanan yang dapat menimbulkan perilaku bermasalah, dan apabila para siswa sudah terbiasa untuk menjalankan peraturan-peraturan yang ada, maka perilaku negatif dapat dicegah. Selanjutnya yaitu strategi guru agar siswa terus fokus memperhatikan ketika proses pembelajaran. Berdasarkan berita mengenai tips melatih konsentrasi murid yang sulit fokus belajar, dapat ditarik kesimpulan bahwa para siswa dengan mudah merasakan kebosanan dan tidak fokus, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru dan kurang komitmen dalam mengerjakan tugasnya. Dalam hal ini, para guru tidak bisa jika hanya menerangkan materi begitu saja, melainkan para guru juga perlu untuk melibatkan siswa secara aktif, seperti mengajak diskusi di sela-sela menerangkan materi, menunjuk secara acak dan bertanya mengenai apa yang sudah dijelaskan, serta bermain tebak-tebakan mengenai materi yang disampaikan pada hari itu, sehingga para siswa bisa lebih memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru dan dapat memahami mengenai tugas yang akan diberikan. Strategi keenam yaitu kebijakan sekolah dalam mengelola potensi pelanggaran dan perilaku negatif siswa. Penerapan mengenai strategi yang keenam ini tidak berbeda jauh dengan strategi guru dalam mencegah dan mengatasi perilaku negatif siswa di sekolah. Strategi yang keenam dapat dilakukan dengan cara sekolah membuat tata tertib yang harus ditaati, serta mengarahkan para guru untuk membuat kesepakatan kelas dengan para siswa, di mana peraturan tersebut bertujuan untuk menetapkan konsekuensi, hukuman, dan sanksi jika ada yang melanggar. Dengan demikian, para siswa akan lebih waspada dan dapat meminimalisir adanya potensi pelanggaran dan perilaku negatif juga bisa dicegah. Strategi menciptakan suasana belajar produktif yang terakhir yaitu upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.
Berdasarkan berita mengenai Indonesia masih punya PR tingkatkan kualitas pendidikan, maka Kemendikbudristek ingin menerapkan kurikulum merdeka guna berfokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sehingga dalam hal ini pihak sekolah perlu turut serta menerapkan kurikulum merdeka dengan cara memastikan bahwa program akademik dan lingkungan belajar dapat mendukung pertumbuhan siswa. Selain itu, pihak sekolah perlu mengadakan kerjasama antara guru dan staf untuk mengembangkan inovasi dalam pembelajaran, serta memastikan bahwa sekolah berjalan dengan efisien untuk mewujudkan suasana belajar yang produktif. Untuk menciptakan pembelajaran kreatif produktif diperlukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan tahap di mana guru memberikan pengetahuan mengenai materi, langkah-langkah pembelajaran, hasil akhir yang diharapkan dari siswa, serta penilaian yang diterapkan. Pada tahap ini, para siswa diberikan kesempatan berpendapat sehingga menghasilkan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Penerapan orientasi dapat dilakukan melalui pembentukan kontrak belajar antara guru dan siswa pada masa awal pembelajaran dengan memusyawarahkan peraturan-peraturan yang disepakati bersama agar tercipta tujuan yang sama. Selanjutnya yang kedua yaitu eksplorasi. Pada tahapan ini, siswa mencari sendiri masalah atau konsep yang dikaji dengan cara membaca, melakukan observasi, wawancara, melakukan percobaan, atau browsing di internet. Pada tahapan ini, siswa dirangsang untuk meningkatkan rasa ingin tahunya, namun dalam tahap ini juga guru harus mengarahkan agar tercapainya tujuan pembelajaran, seperti memberi tugas yang mengharuskan siswa untuk mengeksplorasi wawasan dengan media internet yang tersedia. Seperti yang dilakukan pada siswa SMPN 1 Palas yang melaksanakan implementasi ke tempat peninggalan sejarah batu tulis di Desa Palas, Pasemah, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan tersebut sebagai bentuk implementasi mata pelajaran IPS, submateri sumber sejarah, di mana di Kecamatan Palas terdapat peninggalan sejarah batu tulis yang tujuannya dilakukan ini untuk pentingnya para siswa mengetahui dan memahami sejarah yang berada di lingkungan sekitar. Selanjutnya yang ketiga yaitu interpretasi. Pada tahapan ini, hasil eksplorasi diinterpretasikan melalui kegiatan analisis, diskusi, tanya jawab, percobaan kembali. Pada tahapan ini, siswa didorong untuk berpikir tinggi sehingga terbiasa dalam memecahkan masalah dan meninjau dari beberapa aspek. Jika dilakukan secara berkelompok, sebaiknya disajikan hasil pemahamannya di depan kelas dengan cara masing-masing, seperti membentuk forum diskusi saat pembelajaran agar siswa dapat bertukar pemikiran. Seperti yang dilakukan pada mahasiswa UIN Said Rahmatullah Tulungagung yang sedang melakukan diskusi setelah presentasi guna untuk memecahkan masalah dan dapat bertukar pikiran. Selanjutnya yang keempat yaitu rekreasi. Tahap ini siswa ditugaskan untuk menghasilkan sesuatu yang mencerminkan pemahamannya terhadap konsep, topik, masalah yang dikaji menurut kreasinya masing-masing. Pada setiap akhir suatu pembelajaran, sebaiknya siswa dituntut untuk mampu menghasilkan suatu sehingga yang telah dipelajarinya menjadi bermakna. Lebih untuk memecahkan masalah yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Hasil rekreasi merupakan fotografi sehingga dapat dipresentasikan, dipajang, atau ditindaklanjuti. Seperti pada artikel di atas, yaitu upaya meningkatkan kemampuan motorik halus anak dalam menumbuhkan minat dan kreativitas melatih melalui kegiatan ekoprint. Selanjutnya yang kelima, evaluasi. Evaluasi ini dilakukan selama proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Selama proses pembelajaran, evaluasi dilakukan dengan mengamati sikap dan kemampuan berpikir siswa. Hal-hal yang dinilai selama proses pembelajaran adalah kesungguhan mengerjakan tugas, hasil eksplorasi, kemampuan berpikir kritis, dan logis.
kemampuan untuk bekerja sama dan memikul tanggung jawab bersama. Sedangkan pada evaluasi pada akhir pembelajaran adalah evaluasi terhadap produk kreatif yang dihasilkan oleh siswa. Kriteria penilaian dapat disepakati bersama pada waktu orientasi. Seperti pada jurnal di atas, yaitu menyatakan pencabut data mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan yang berencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian kontekstual kelas, terjadinya kejenuhan, kesulitan, misinformasi, miskonsepsi, lemahnya estimasi diri, dan munculnya pandangan negatif siswa terhadap pembelajaran diantaranya sebagai implikasi kurangnya guru memperhatikan masalah penataan lingkungan kelas. Akibatnya, ketercapaian misi dan tujuan pembelajaran menjadi sesuatu yang dilematis. Agar pembelajaran kondusif, seorang guru harus memiliki pengetahuan tentang siswa, ekspektasi pengalaman siswa sebelumnya, dan mengembangkannya secara optimal selama proses pembelajaran. Oke guys, itu tadi pembahasan tentang bagaimana sih menciptakan lingkungan belajar yang produktif itu. Jadi gimana, sudah paham kan? Kalau kalian paham dan suka video ini, jangan lupa like and share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.